Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Minggu lalu kita telah mempelajari yang pertama adalah pelajaran tentang transaksi bisnis internal. Nah, transaksi bisnis internal ini adalah bagian dari pendalaman materi bab 3. Kali ini kita akan mempelajari transaksi bisnis eksternal. Nah, artinya transaksi bisnis eksternal ini adalah bagian atau lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu. Transaksi bisnis eksternal, kompetensi dasar yang harus kalian miliki, kalian harus mampu memahami dan menganalisis prosedur pencatatan daripada bukti transaksi. Kemudian, kalian juga harus memiliki keterampilan dalam melakukan pencatatan bukti transaksi. Diharapkan dari pembelajaran ini, kalian mampu memahami dan menganalisis jenis dokumen transaksi bisnis, khususnya transaksi bisnis eksternal. Transaksi bisnis eksternal, yakni transaksi keuangan eksternal, yaitu transaksi yang dilakukan perusahaan dengan melibatkan pihak lain di luar perusahaan. Kalau minggu lalu kita belajar transaksi internal yang hanya melibatkan pihak internal perusahaan saja. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana perusahaan melakukan transaksi dengan melibatkan pihak lain di luar daripada pihak perusahaan. Nah, pada transaksi eksternal itu terjadi proses pertukaran antara perusahaan dengan pihak lain atau di luar perusahaan. Apa saja yang terjadi? Yang pertama adalah biasanya akan terjadi pertukaran barang. Kemudian akan terjadi juga pertukaran jasa, lalu terjadi juga pertukaran uang. Baik, kita akan coba bahas satu persatu apa itu pertukaran barang, kemudian pertukaran jasa, dan pertukaran uang. Pertukaran barang atau biasa kita kenal dengan istilah barter itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Bahkan barter ini adalah cara tertua dalam melakukan bisnis di dunia. Contoh, di Venezuela, ketika hiperinflasi di negaranya terjadi selama beberapa tahun, maka Venezuela menukar ikan tangkapannya dengan kebutuhan makanan atau obat-obatan. Nah, kenapa? Karena mata uang mereka saat itu sangat tidak berharga, sehingga mereka melakukan barter dengan cara menukar tangkapan ikan yang mereka dapatkan oleh nelayan-nelayan mereka dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka, baik itu kebutuhan makan ataupun obat-obatan. Nah, kemudian kalau pertukaran jasa, ini adalah pertukaran aktivitas, artinya pertukaran suatu aktivitas atau tindakan yang tidak berwujud. Nah, yang dinamakan dengan jasa ini tidak dapat diraba, tetapi dapat diidentifikasi, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen. Contoh, misalnya pertukaran jasa antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, misal, atau pertukaran pelajar yang ada di Indonesia dengan pertukaran pelajar yang ada di Arab Saudi, misalnya. Nah, itu adalah pertukaran jasa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertukaran uang. Pertukaran uang ini terjadi melalui aktivitas perdagangan yang menggunakan nilai uang tertentu. Contoh, ketika nilai mata uang rupiah ditukar dengan dolar untuk pembelian barang-barang yang menggunakan mata uang dolar. Misal, ketika kita melakukan atau mengelola suatu bisnis, kita membutuhkan barang-barang yang harus kita beli dari luar negeri yang pembeliannya harus menggunakan mata uang dolar. Maka otomatis kita harus menukar nilai rupiah kita dengan nilai dolar yang ada di negara tersebut. Nah, inilah yang dinamakan pertukaran uang atau pertukaran nilai mata uang. Nah, contoh-contoh transaksi eksternal lainnya, misal, yang pertama membeli perlengkapan kantor dengan tunai. Nah, ketika kita membeli perlengkapan kantor, maka otomatis kita akan melibatkan pihak luar. Artinya kita akan bertransaksi dengan orang luar di luar daripada internal perusahaan kita. Misal kita berbelanja di toko A, nah maka kita akan melakukan transaksi dengan toko A tersebut. Kemudian contoh yang lainnya adalah menerima hasil penjualan jasa dan membayar hutang kepada kreditur. Nah, biasanya kita memiliki hutang kepada kreditur, maka kita akan melakukan pembayaran. Nah, ini tentu saja pembayaran tersebut melibatkan pihak luar. Siapa pihak luar tersebut? Pihak luar tersebut adalah kreditur.
Kemudian yang ketiga, membayar gaji karyawan perusahaan. Ini juga adalah contoh transaksi eksternal. Lalu membeli barang dagangan kepada salah satu pemasok. Nah, ini tentu saja ini adalah transaksi eksternal karena pemasok tersebut adalah orang luar di luar perusahaan kita sendiri. Baik anak-anak, itu pelajaran kita hari ini tentang transaksi bisnis eksternal. Bapak harap dengan pembelajaran ini kalian akan memahami apa itu transaksi bisnis internal dan apa itu transaksi bisnis eksternal. Baik, Bapak cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Silahkan kalian rangkum apa yang barusan kalian simak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.